Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Diarti, Perangin-Angin, seorang psikolog dan juga konsultan pengembangan sumber daya manusia. Saya merupakan CEO dari Positive Consulting, lembaga konsultan psikologi yang berdomisili di Kota Semarang. Teman-teman sekalian, kali ini saya ingin membahas tema tentang the power of coaching. Apa itu coaching? Ya, menarik sekali ya. Kalau biasanya teman-teman mungkin sudah tidak asing dengan konseling, ya. Kalau konseling itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu kita menggali akar masalah ataupun mendapatkan solusi ataupun pencerahan terkait dengan masalah yang sedang kita hadapi. Atau bisa dibilang konseling lebih banyak membahas tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan masa lalu. Sedangkan kalau coaching adalah suatu teknik yang digunakan untuk membantu kita menggali atau mencapai impian, target ataupun tujuan kita yang berada di masa depan, gitu ya. Jadi kalau konseling lebih ke masa lalu, sedangkan coaching ini bergerak lebih ke masa depan dan sifatnya lebih ke goals, ya, ke goals ataupun target dan impian yang kita harapkan bisa kita wujudkan di masa depan. Nah, teman-teman sekalian, dalam proses coaching ada yang namanya istilahnya coach dan juga coachee. Coach adalah sebutan yang digunakan untuk orang yang membantu klien atau coachee, ya, ataupun orang yang dibantu dalam proses mencapai goals-nya, dalam proses mencapai impiannya. Nah, teman-teman sekalian, pastinya kita semua punya impian, punya harapan, punya target yang ingin kita capai. Apakah itu dalam rumah tangga, dalam pengasuhan anak, dalam pekerjaan, dalam karir, ataupun juga dalam bisnis yang kita jalankan. Nah, untuk mencapai goals, tujuan, atau impian dan target-target kita tersebut, kita butuh loh yang namanya adanya kesadaran maupun kemauan yang kuat untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Karena banyak nih ya orang-orang yang punya tujuan, punya target, tetapi dorongan untuk dia melakukan tindakan ataupun mencapai impiannya tersebut tidak kuat, gitu ya. Maka disampaikan oleh seorang tokoh yang bernama Simon Sinek dalam bukunya yang berjudul Start with Why, gitu ya. Mulailah segala sesuatu itu dengan why, dengan tujuan, dengan suatu alasan yang kuat, itu benar banget. Dan menariknya teman-teman sekalian, untuk mendapatkan why yang kuat, tujuan yang kuat tersebut, teman-teman bisa dapatkan melalui proses coaching, ya. Nah, dari proses coaching nanti teman-teman akan dipandu nih untuk menemukan insight, menemukan tujuan yang kuat, mengapa teman-teman ingin mencapai tujuan ataupun goals, target yang teman-teman tetapkan di awal. Nah, metodenya melalui pertanyaan. Ya, jadi seorang coach akan membantu coachingnya lewat pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, dan dengan pertanyaan tersebut akan memancing seorang coachee, ya, klien untuk kemudian menggali ide maupun pendapat atau rencana tindakan, bahkan insight-insight inspirasi dari dalam dirinya sendiri. Ya, sehingga kemauan, dorongan, dan kesadaran itu muncul dari dalam diri coachee itu sendiri. Sehingga manfaatnya apa teman-teman? Ketika ide, niat, ataupun dorongan itu muncul, datangnya dari dalam diri kita sendiri, tentu kita akan lebih bertanggung jawab, tentu kita akan lebih terdorong untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang jelas, tindakan-tindakan yang spesifik untuk kita bisa meraih impian kita tersebut. Karena dorongan yang berasal dari dalam diri tentu akan jauh lebih kuat dibandingkan dorongan atau motivasi yang bersifat eksternal. Ya, kita didorong oleh orang lain, didorong oleh pasangan, didorong oleh orang tua, didorong oleh teman, gitu ya. Tidak akan sekuat dorongan yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Bener nggak? Bener banget ya.
Kalau kemauan itu sudah datang dari dalam diri kita, kalau kesadaran itu sudah muncul dari dalam diri kita, inilah yang nanti akan menjadi dorongan yang kuat untuk kita mengeksekusi langkah-langkah, rencana, ataupun tindakan-tindakan yang telah kita buat untuk meraih impian besar kita tadi. Ya, jadi penting banget ya teman-teman untuk kita bisa merasakan proses coaching ini sehingga di dalam diri kita tadi timbul kesadaran, bangkit kemauan, dan punya dorongan yang kuat untuk segera bertindak. Ya, banyak orang punya rencana besar, punya impian besar, tetapi ketika mau mengeksekusi ke dalam bentuk action atau ke dalam bentuk tindakan-tindakan itu mogok, gitu ya. Berhenti. Sehingga impian tinggal impian, ya. Karena apa? Karena tidak dieksekusi. Bedanya orang yang sukses dengan yang belum sukses adalah di bagian eksekusi, di bagian action, di bagian tindakannya. Maka teman-teman sekalian, proses coaching membantu kita untuk bisa berkomitmen terhadap rencana-rencana tindakan yang kita buat untuk meraih impian tersebut. Ya, jadi menarik sekali teman-teman sekalian. Kalau teman-teman punya impian, teman-teman punya goals, teman-teman punya target yang hendak dicapai dalam karir, bisnis, maupun rumah tangga ataupun pengasuhannya, teman-teman bisa mengikuti proses coaching. Alhamdulillah saat ini dari Positive Consulting, lembaga konsultan yang saya dirikan, sudah memfasilitasi adanya layanan coaching secara online maupun offline. Teman-teman bisa ikut dan mendaftar di layanan ini untuk mendapatkan sensasi gitu ya dari layanan coaching dan bisa menemukan inspirasi, insight ataupun kesadaran dan dorongan yang kuat dari dalam dirinya untuk mencapai impian-impian yang diharapkan dalam kehidupannya. Teman-teman bisa mengikuti proses layanan coaching ini. Kontak kami nanti saya akan tampilkan kontak pendaftarannya di keterangan dari video ini. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dan mendapatkan hasil yang maksimal dari proses coaching ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.